sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Henry Sinta, NPM 2022070802, semester 3B non-reguler, tempat tanggal lahir Nungka 14 April 2001, agama Islam, alamat Desa Nungka RT 1 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, Instagram Henry Sinta, status belum kawin, tidak memiliki anak, email henrysinta@gmail.com. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer sejauh mana yang saya tahu. Pengetahuan saya tentang komputer adalah alat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Komputer digunakan untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Juga dapat menggunakan untuk mengubah atau membuat presentasi. Fungsi komputer. Pada dasarnya fungsi komputer sangat beragam, tergantung pada para penggunanya. 1. Data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lainnya atau peralatan lainnya. 1. Data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lainnya atau peralatan lainnya. 2. Data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. 3. Data output. Fungsi komputer berikutnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor atau alat printer dan speaker. 4. Data stronger. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. 5. Data momen. Fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau alat output lainnya. Ya, saya tahu tentang macam-macam tipe komputer, membahas tentang dua hal yang sama yang terdapat pada semua tipe komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. 1. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer. 2. Perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contohnya perangkat lunak seperti web, browser, permainan, dan pengolahan data. Segala sesuatu yang Anda kerjakan di komputer bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai contoh, saat ini Anda dapat melihat pelajaran ini di web, browser, perangkat lunak, dan menggunakan mouse perangkat keras untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Saat Anda mempelajari tentang berbagai macam tipe komputer, tanyakan pada diri Anda tentang perbedaan dari segi perangkat kerasnya. Saat Anda mempelajari panduan ini, maka Anda akan memahami berbagai macam komputer serta berbagai macam perangkat lunak yang digunakan.
Apa saja macam-macam tipe komputer? Bagi mayoritas orang saat mendengar istilah komputer, maka mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Padahal komputer berwujud dalam bentuk dan ukuran serta melakukan banyak tugas yang berbeda-beda di kehidupan kita sehari-hari. Saat Anda mengambil uang tunai dari mesin ATM, memindahkan perkode barang belanja di toko, atau menggunakan kalkulator, maka Anda juga menggunakan komputer untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Komputer desktop, banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kontak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer laptop. Tipe komputer yang kedua mungkin sudah familiar bagi Anda, yaitu komputer laptop, yang umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang mudah Anda untuk menggunakan di mana saja. Komputer tablet. Komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portabel dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. PC dan Macintosh. Komputer pribadi dibuat dalam dua bentuk utama, yaitu PC dan Macintosh. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai mestinya, namun mereka memiliki bentuk dan cara pemakaian yang berbeda. Setiap orang memiliki preferensi masing-masing, dan komputer pribadi tersebut. Tipe komputer lainnya, saat ini banyak alat elektronik berbasis komputer dan fungsi-fungsinya yang spesifik, tetapi kita tidak selalu memahami cara kerja mereka demikian. Berikut ini merupakan beberapa contohnya. Ponsel cerdas. Banyak ponsel cerdas dapat melakukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh komputer, seperti menjelajah internet dan bermain game. Biasanya ponsel cerdas ini sering disebut dengan smartphone. Wearables. Teknologi wearables adalah istilah umum untuk sekelompok alat, termasuk pelacak, pencatat kebugaran, olahraga, dan jam tangan cerdas yang dirancang untuk dipakai sehari-hari. Perangkat tipe ini sering disingkat dengan istilah wearables. Alat permainan game. Sebuah alat atau konsol permainan adalah komputer tipe khusus yang dapat digunakan untuk bermain video game di TV Anda. Televisi. Saat ini banyak televisi dilengkapi dengan aplikasi atau apps yang dapat Anda gunakan untuk mengakses berbagai macam konten online. Sebagai contoh, Anda dapat menonton streaming video langsung dari internet ke televisi Anda. Ya, ini saja yang saya tahu tentang sejauh mana komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.